Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Saputri Daulay dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal nasional dan jurnal internasional untuk memenuhi tugas seminar pendidikan yang diampu oleh Ibu Sari Herlina, MPD. Review jurnal kali ini yaitu akan membahas tentang jurnal nasional dan jurnal internasional mengenai pembelajaran matematika berbasis gamifikasi. Sebelumnya saya akan membacakan latar belakang dari penelitian ini. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kapasitas dan untuk membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam konteks pengembangan kehidupan intelektual bangsa. Nah, hal tersebut juga tertulis dalam surat Al-Kahf ayat 66 yang memiliki arti sebagai berikut. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Quran Surat Al-Kahf ayat 66. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa sekolah merupakan pendidikan formal yang dijadikan sebagai pencetak generasi bangsa yang perlu untuk diikuti oleh seluruh masyarakat. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai jurnal nasional. Judul yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai pengembangan bahan ajar dengan model pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE berbasis konsep gamifikasi pada materi segitiga SMP. Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini yaitu adanya kurang motivasi belajar peserta didik dalam memahami konsep segitiga. Nah, permasalahannya juga berada pada sikap ataupun rasa bosan terhadap siswa dalam mengikuti pembelajaran yang hanya menggunakan buku pelajaran atau lembar kerja siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bahan ajar dengan model POE ini yang berbasis konsep gamifikasi pada materi segitiga dapat atau tidak untuk diimplementasikan pada pembelajaran SMP dan apakah menarik bagi peserta didik. Permasalahan yang ditemukan yaitu hasil belajar peserta didik di sekolah tidak sepenuhnya baik. Kemudian peserta didik tidak bersemangat dan tidak aktif mengikuti pembelajaran matematika. Nah, permasalahan yang terakhir yaitu peserta didik banyak mengalami kesulitan dalam memahami konsep geometri yang terkadang dikaitkan dalam masalah kontekstual atau kehidupan sehari-hari dalam membuat model matematikanya. Solusi yang diberikan oleh peneliti yaitu dengan dilakukannya penelitian dengan menggunakan bahan ajar berbasis model pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE ini menggunakan konsep gamifikasi pada materi segitiga SMP dapat memberikan solusi kepada peserta didik sehingga kemampuan yang dimiliki peserta didik itu meningkat dan mengalami pemahaman yang mudah terhadap matematika. Jumlah subjek atau sampel yang digunakan peneliti yaitu 3 kelas, diantaranya kelas 8D sebagai kelas uji efektivitas, kelas 8A sebagai kelas uji instrumen, dan kelas 7B sebagai kelas eksperimen. Temuan penelitian yaitu menghasilkan produk berupa bahan ajar modul dengan model Predict, Observe, Explain atau POE berbasis konsep gamifikasi pada materi segitiga. Kelebihan, kekurangan, dan dampak di dunia pendidikan. Tentu saja penelitian ini memiliki dampak yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, yaitu dengan terciptanya keefektifan proses pembelajaran seperti interaksi yang baik antara peserta didik dan pendidik sehingga pembelajaran menjadi aktif dan lebih bermakna. Nah, kelebihan dari penelitian ini yakni dapat merangsang peserta didik untuk lebih kreatif. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mengurangi verbalisme dengan melakukan eksperimen. Nah, kekurangan penelitian ini yaitu memerlukan persiapan yang lebih matang ketika melakukan eksperimen. Karena ketika melakukan eksperimen ini dibutuhkan alat-alat dan bahan-bahan yang memadai bagi siswa. Nah, kemudian kekurangannya maksud saya tenaga pendidik ataupun guru dituntut untuk berkemampuan dan keterampilan yang lebih, serta guru harus
memiliki kemauan dan motivasi yang baik, sehingga nantinya model ini dapat diterapkan dengan baik. Judul yang kedua yaitu mengenai pengembangan bahan ajar gamifikasi pada materi himpunan. Nah, permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini yaitu di mana mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang sangat rumit karena selalu berhubungan dengan angka serta terlalu banyak rumus-rumus yang ditemui. Nah, selain itu, matematika juga merupakan mata pelajaran yang membosankan dan kurang menarik karena tidak ada bahan ajar yang menarik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengembangan bahan ajar gamifikasi pada materi himpunan untuk siswa kelas 7 layak dan menarik untuk digunakan di sekolah SMP. Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berdasarkan permasalahan pada tahap potensi dan masalah yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian, diketahui bahwa dalam proses pembelajaran di kelas pendidik itu masih menggunakan metode konvensional. Nah, metode diskusi dan hanya memanfaatkan internet dan buku paket yang sudah disediakan di sekolah sebagai bahan ajar. Solusi yang diberikan oleh peneliti yaitu dengan mengembangkan bahan ajar yang layak dan menarik agar siswa merasa ingin dan ingin lagi untuk belajar matematika. Nah, salah satunya adalah dengan bahan ajar berbasis gamifikasi. Dengan agar siswa ini ingin lagi dan lagi belajar matematika karena ketertarikannya terhadap bahan ajar yang digunakan. Jumlah subjek atau sampel yang digunakan yaitu adalah siswa kelas 7 SMP di Bandar Lampung. Dan temuan penelitiannya tentu bahan ajar gamifikasi yang layak digunakan untuk digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah SMP. Adapun kelebihan, kekurangan, dan dampak di dunia pendidikan, yaitu kelebihan dari penelitian ini yakni mempermudah dan membantu pendidik. Bahan ajar gamifikasi juga dapat bersifat interaktif dan membuat peserta didik lebih merasa senang, menarik perhatian dan tidak membuat peserta didik jenuh dalam proses pembelajaran, sehingga tercipta suasananya yang aktif dalam pembelajaran. Sementara kekurangannya yakni tidak tercantumnya bentuk wujud dari bahan ajar gamifikasi pada materi himpunan tersebut dan terbatasnya penerapan gamifikasi pada materi himpunan, sehingga kedepannya perlu diperluas lagi untuk materi-materi yang lainnya. Kita lanjut ke jurnal nasional yang berjudul Desain Pembelajaran Matematika Berbasis Gamifikasi untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa. Permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti yaitu permasalahan yang adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan dirasakan pada penggunaan teknik gamifikasi dan kegiatan apa yang dapat ditingkatkan ataupun dapat diusulkan dalam menggunakan gamifikasi berdasarkan teknik penemuan peneliti. Tujuannya untuk mengembangkan perangkat pembelajaran matematika berbasis gamifikasi untuk dapat meningkatkan minat belajar siswa. Permasalahan yang ditemukan setelah penelitian ini dilakukan yaitu di mana minat tersebut ternyata merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Akan tetapi tidak jarang dijumpai siswa yang memiliki minat rendah dalam pembelajaran matematika. Solusi yang diberikan yaitu pendidik dapat mempertimbangkan strategi ini untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika agar minat belajar siswa meningkat. Nah, salah satunya dengan menggunakan konsep gamifikasi dalam pembelajaran matematika. Jumlah subjek atau sampel yang digunakan yaitu sebanyak 18 siswa kelas 11 SMA di Banguntapan, Yogyakarta. Temuan penelitian terciptanya desain pembelajaran matematika yang berbasis gamifikasi guna meningkatkan minat belajar siswa. Adapun kelebihan, kekurangan, dan dampak di dunia pendidikan, kelebihan dari penelitian ini membantu meningkatkan pembelajaran matematika dan mungkin melakukan beberapa perbaikan dari waktu ke waktu. Implementasi dengan kuis daring semacam ini merupakan alat yang efektif untuk memantik minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Nah, kemudian berpotensi juga dalam meningkatkan minat belajar siswa.
sehingga siswa merasa tertantang dengan soal-soal kuis yang diberikan secara daring. Sementara kekurangannya adalah tidak adanya sosialisasi maupun pengajaran terhadap guru-guru di sekolah tempat melakukan penelitian ini, sehingga tidak diterapkan secara signifikan oleh guru tersebut. Kita masuk ke pembahasan 2, yaitu tentang jurnal internasional. Judul yang pertama, kita akan membahas tentang Analysis of Elementary School Student Mastery in Math Instruction Based on Arithmetic Gamification, atau analisis penguasaan pembelajaran matematika SD berbasis gamifikasi aritmatika. Nah, permasalahan yang diungkap oleh peneliti ini dimana dilatar belakangi oleh pentingnya kemampuan operasi perkalian untuk siswa sekolah dasar, di mana penelitian ini mencoba untuk menganalisis prestasi belajar siswa sekolah dasar dalam pembelajaran matematika berdasarkan gamifikasi aritmatika. Tujuan dari penelitian ini yaitu mencoba untuk menganalisis prestasi belajar siswa sekolah dasar dalam pembelajaran matematika berdasarkan gamifikasi aritmatika. Setelah penelitian ini dilakukan, maka terdapat permasalahan yang kita ketemukan, yaitu beberapa guru di SD Purwakarta ini menunjukkan bahwa kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar matematika, terutama kesulitan dalam mempelajari operasi aritmatika perkalian. Padahal perkalian merupakan konsep yang sangat penting untuk mempelajari konsep matematika lainnya. Solusi yang diberikan yaitu dengan menerapkan permainan matematika atau disebut gamifikasi untuk menguasai berhitung. Ada 3 tahapan, yaitu memahami konsep, menghafal dasar perkalian, fakta, dan memahami algoritma perhitungan. Jumlah subjek atau sampel yang digunakan adalah siswa kelas 3 sekolah dasar di Purwakarta, Indonesia. Temuan penelitiannya, dengan adanya analisis penguasaan pembelajaran matematika SD berbasis gamifikasi aritmatika, maka dapat diterapkannya gamifikasi seperti BIMET dan Kurtacil. Ini merupakan suatu permainan secara daring. Kelebihan, kekurangan, dan dampak di dunia pendidikan. Kelebihan dari penelitian ini secara keseluruhan tidak ada pengaruh penerapan model permainan BIMET dan Kurtacil terhadap kemampuan perkalian siswa. Nah, jadi peneliti ini mereka menerapkan gamifikasi ini dengan permainan BIMET dan Kurtacil, sehingga dikatakan kelebihannya ini tidak memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap kemampuan perkalian siswa. Namun dari ketuntasan terdapat peningkatan kemampuan perkalian siswa sebesar 89% dan motivasi siswa meningkat 9,10%. Respon dan persepsi siswa dalam pembelajaran dengan model permainan BIMET dan Kurtacil ini pada pembelajaran perkalian aritmatika di kelas 3 sangat baik dan positif. Kekurangannya yaitu tidak meratanya keterampilan yang aktif dan emosional yang timbul antara sekolah dengan fasilitas yang memadai untuk model pembelajaran ini dilakukan dengan sekolah yang kurang memadai dari segi fasilitasnya. Judul yang kedua, jurnal internasional yang berjudul Integrative Gamification Technique in Teaching Specialization Courses in Mathematics, atau teknik gamifikasi integratif dalam pengajaran mata kuliah spesialisasi dalam matematika. Permasalahan yang diungkap dalam jurnal ini yaitu dilatar belakangi oleh salah satu teori yang berbunyi bahwa untuk meningkatkan kinerja matematika adalah dengan cara mengintegrasikan kesenangan sambil belajar. Nah, tujuannya untuk menentukan perbedaan yang signifikan pada penggunaan gamification technique atau GT yang dirasakan ketika dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, tingkat tahun, dan mata pelajaran matematika. Permasalahan yang ditemukan yaitu umumnya penggunaan GT adalah salah satu caranya menginovasi instruksi guru dalam meningkatkan kinerja matematika siswa. Namun, batasan penggunaan GT terlihat secara abstrak, konsep dan mata pelajaran matematika untuk perbaikan lebih lanjut. Solusi yang diberikan
dengan menggunakan teknik gamification penting dalam kinerja siswa dalam matematika. Nah, oleh karena itu digunakan GT sangat dianjurkan dalam pengajaran matematika. Jumlah subjek yang digunakan yaitu para peneliti mensurvei 181 perguruan tinggi bertingkat proporsional yang dipilih secara acak. Nah, jadi untuk penelitian yang kedua ini merupakan salah satu tugas dari spesialisasi guru matematika dalam penerapan gamifikasi ini. Nah, temuan penelitiannya, guru dapat menggunakan teknik gamifikasi di kursus lain yang tidak terbatas pada matematika sejak itu ditemukan terkait dengan kinerja yang lebih baik dari siswa. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya semua bidang teknik gamifikasi seperti akademik, prestasi, kerjasama, perilaku, dan pengenalan game Filipina yang dimodifikasikan semuanya mendapat sambutan positif dari responden termasuk integrasi gamification teknik secara umum. Nah, kekurangannya administrator perguruan tinggi lokal dapat melakukan seminar dan pelatihan untuk matematika berlabuh dalam teknik gamifikasi. Nah, para pendidik mungkin secara kritis merencanakan kesesuaian dari kegiatan yang akan dilaksanakan menggunakan bahasa Filipina Game yang dimodifikasi dalam topik matematika. Judul yang terakhir dari jurnal internasional yang akan kita bahas yaitu Examining Competitive, Collaborative, and Adaptive Gamification in Young Learner Math Learning, atau menguji kompetitif, kolaboratif, dan adaptif gamifikasi dalam pembelajaran matematika siswa. Permasalahan yang diungkap yaitu dari adanya isu-isu gamification yang mengacu pada penggunaan mekanisme game dan elemen-elemen game dalam sebuah non-game konteks, yang mana telah menarik banyak perhatian dan telah diterapkan di berbagai bidang untuk memotivasi dan melibatkan orang dalam aktivitas tertentu dan memecahkan masalah yang berbeda. Tujuannya untuk mengetahui seberapa kompetitif dan kekolaboratifan serta keadaptifan gamifikasi ini dalam pembelajaran matematika siswa. Permasalahan yang ditemukan dari penelitian ini di mana dari setiap elemen permainan kondisi ada kolom menampilkan semua kondisi eksperimental dalam studi dan baris menampilkan elemen permainan yang digunakan di seluruh kondisi. Nah, setiap kondisi mencakup serangkaian elemen game terkenal dan strategi gamifikasi yang diselaraskan dengan kurikulum dan pelajaran yang dilakukan pada saat percobaan. Solusi yang diberikan yaitu studi mengeksplorasi kombinasi yang berbeda dari berbagai elemen permainan seperti narasi, algoritma adaptif, dan kolaborasi sederhana yang sejauh ini merupakan area yang kurang dieksplorasi dengan menggabungkan penggunaan dalam aplikasi. Jumlah subjek yang digunakan adalah siswa dari dua kelas dan satu kelas 3. Maksud saya 2 kelas dari kelas 2 dan satu kelas 3 yang menggunakan komputer, tablet, dan pembelajaran digital untuk belajar matematika. Temuan penelitian yang ditemukan yaitu menyarankan bahwa apakah gamification berfungsi atau tidak bukanlah hasil dari elemen game individu, melainkan konsekuensi dari kombinasi seimbang antar keduanya. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya meningkatkan kinerja yang jauh lebih tinggi dalam kondisi gamified yang menggabungkan kompetisi, narasi, dan adaptasi dengan kinerja individu elemen permainan. Meskipun tingkat kinerja tertinggi muncul bersamaan dengan yang paling banyak upaya yang salah oleh siswa, jumlah total upaya yang benar tidak terpengaruh. Kekurangannya, peneliti ini tidak memberikan solusi terhadap sekolah yang tidak memenuhi kebutuhan dalam segi fasilitas pembelajaran berbasis gamifikasi ini, sehingga kedepannya diharapkan agar adanya solusi untuk gamifikasi ini pun bisa dirasakan oleh semua kalangan siswa. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.